Peduli Palestina adalah masalah kemanusiaan. Betul, saya setuju. Tapi jika Anda peduli tanpa tahu fakta, hanya akan membuat Anda mudah dibodohi oleh penipu maling donasi seperti ACT yang sering memutarbalikkan fakta agar uang keluar dari dompet Anda. Bahwa apa yang terjadi di sini bukan seperti yang kita dengar selama ini. Yang katanya Yahudi menindas umat Islam Palestina lah. Gimana bisa menindas umat Islam sedangkan di militer Israel IDF aja ada 4.000 tentara Arab Muslim. Ini tentara Israel namanya Muhammad, difoto sehabis kaji Al-Quran. Ini juga tentara Israel namanya Yahya Muhammad. Dia seorang Muslim dan bangga menjadi tentara Israel. Dan ini namanya Muhammad Kabia yang berhasil saya wawancara. Simak petikan wawancaranya. Kenapa urusan Israel Palestina ini gak kelar-kelar, gak damai-damai? Saya di sini mau cross check langsung di TKP dengan harapan yang nonton video ini bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di sini. Yuk kita simak fakta-faktanya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, kata pendiri bangsa kita Bung Karno. Agar bisa memahami urusan Israel Palestina ini, kita perlu tahu sejarahnya dulu. Karena tanpa tahu sejarah akan sulit bagi kita untuk mengerti kenapa kedua belah pihak ngotot merasa berhak atas Palestina. Jadi ikuti ulasan sejarahnya dulu ya. Do you think Arabs are natives of Palestine? They're from the region, but not originally. Kekeliruan orang pada umumnya adalah mengira bangsa asli Palestina itu adalah Arab Muslim. Padahal faktanya bukan. Palestina berasal dari kata Filistin, dan berdasarkan keterangan yang saya dapat di Museum Filistin di sini, bangsa Palestina berasal dari Pulau Kreta di Kepulauan Yunani. Mereka berlayar dari Pulau Kreta Yunani dan menetap di tanah yang kita kenal sekarang dengan nama Palestina. Jadi bangsa Palestina aslinya bukan Arab Muslim, tapi orang Yunani kuno. Waktu bangsa Filistin kesini dari Yunani, daerah ini dulu belum bernama Palestina. Daerah ini dulu masih bernama Kanaan atau Tanah Kanaan. Apakah waktu itu sudah ada bangsa Arab dan Yahudi di sini? Jawabannya belum. Bani Israel atau bangsa Yahudi baru datang ke tanah Palestina setelah Nabi Musa meminta kepada Fir'aun Raja Mesir untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Setelah terbebas dari Fir'aun, Nabi Musa membawa Bani Israel atau bangsa Yahudi ke tanah yang dijanjikan. Itulah tanah yang kita kenal sekarang dengan nama Palestina. Bahkan kitab suci kita umat Islam merekam kejadian ini di dalam surah Al-Maidah ayat 21 yang berbunyi, "Wahai kaumku, Nabi Musa menyeru kepada Bani Israel Yahudi, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan jangan kau berbalik ke belakang, nanti kau akan menjadi orang yang merugi." Setelah terbebas dari Firaun, Bani Israel Yahudi hidup di tanah Palestina ini turun-temurun selama ribuan tahun, mendirikan kerajaan Israel yang raja-rajanya tidak asing bagi kita. Salah satunya Raja David, atau yang kita umat Islam kenal dengan nama Nabi Daud. Siapa yang tidak tahu cerita Nabi Daud? Ia mengalahkan raksasa bangsa Filistin bernama Goliat hanya dengan sebuah batu. Lalu ada Raja Solomon, anak kandung dari Nabi Daud, atau yang kita umat Islam kenal dengan nama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah raja Yahudi yang membangun kuil suci untuk tempat ibadah agama Yahudi yang dikenal dengan nama Kuil Solomon. Kuil Nabi Sulaiman bertahan 400 tahun sampai ia dihancurkan oleh pasukan Babylon yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Kuil tersebut baru dipugar lagi oleh raja Yahudi bernama Herod yang nantinya akan dihancurkan lagi oleh pasukan Romawi. Yang di belakang saya itu adalah tembok ratapan, tempat paling suci bagi agama Yahudi seperti Ka'bah buat umat Islam. Tembok ratapan ini dulunya adalah bagian dinding dari kuil suci agama Yahudi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Kuil bertahan 600 tahun sampai ia dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Lalu karena benci pada bangsa Yahudi, Kaisar Romawi Hadrian merubah nama Israel menjadi Palestina. Nama yang bertahan sampai hari ini. Jadi Kaisar Romawi Hadrian lah yang memberi nama Palestina pada daerah ini. Aslinya daerah ini bernama Tanah Kanaan, lalu Bani Israel Yahudi datang, namanya berubah menjadi Israel, kemudian oleh Kaisar Romawi Hadrian, nama Israel diganti menjadi Palestina. Jadi faktanya bangsa Yahudi memang sudah ada di tanah Palestina ribuan tahun sebelum Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina. Inilah yang dijadikan landasan prinsip bangsa Yahudi sekarang ngotot mempertahankan negara Israel ini. Lalu kapan Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina? Arab dan Islam masuk ke Palestina saat Khalifah Umar menaklukkan Yerusalem Al-Quds pada tahun 638 Masehi. Tempat ini bernama Umar bin Khattab Square atau alun-alun Umar bin Khattab. Dinamakan untuk mengenang sang Khalifah Umar yang menaklukkan Yerusalem Al-Quds pada tahun 638 Masehi. Waktu Khalifah Umar ke sini, Masjid Aqsa Qibli ini belum ada. Dome of the Rock atau Haram Al-Sharif, tempat Nabi Muhammad Isra Mi'raj juga waktu itu belum ada. Waktu Khalifah Umar ke sini, yang ada di sini adalah sisa-sisa reruntuhan kuil agama Yahudi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman dan dihancurkan oleh Romawi. Di atas reruntuhan kuil Nabi Sulaiman inilah Khalifah Umar membangun masjid sederhana beratapkan kayu yang nantinya dipugar oleh Raja Dinasti Umayyah Sultan Abdul Malik bin Marwan menjadi yang kita kenal sekarang dengan Masjid Aqsa. Dome of the Rock Haram Al-Sharif baru dibangun oleh Sultan Abdul Malik bin Marwan, Raja Dinasti Umayyah pada tahun 688 Masehi. Dan Masjid Aqsa Qibli baru dibangun pada tahun 705 Masehi. Kedua bangunan tersebut baru ada 70 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Menurut penjelasan para ulama, Masjid Aqsa pada ayat tersebut bermakna masjid terjauh, juga mempunyai makna tempat bersujud. Jadi yang dimaksud Masjid Aqsa pada ayat tersebut bukan ini, juga bukan ini, karena kedua bangunan ini belum ada pada waktu itu. Arab dan Islam berkuasa selama 500 tahun sampai kerajaan Kristen Prancis datang. Atas perintah Paus di Vatikan, pasukan Prancis datang menaklukkan Palestina yang kita kenal sekarang dengan istilah Perang Salib.
Raja Kristen Prancis mendirikan kerajaan Yerusalem dan berkuasa di Palestina selama 100 tahun sampai akhirnya dikalahkan. Setelah 100 tahun, akhirnya Prancis menyerah pada pasukan Raja Salahuddin Ayyubi yang berhasil merebut Palestina kembali ke tangan Islam. Setelah era Raja Salahuddin Ayyubi, Palestina sempat beberapa kali pindah tangan. Pada tahun 1200-an, Palestina jatuh lagi ke tangan kerajaan Kristen Eropa yang dipimpin Raja Frederick II dari Jerman. Namun tak lama direbut kembali oleh Kesultanan Islam Mamluk yang pasukan berkudanya terkenal perkasa. Sampai tiba pada era kejayaan Islam, lahirnya superpower pada waktu itu, yakni Kerajaan Ottoman Turki. Ottoman Turki menguasai Palestina selama 400 tahun, namun Ottoman Turki tidak punya visi seperti kerajaan Kristen Eropa untuk membangun Palestina. Ambisi Sultan Ottoman justru memperluas kekuasaannya ke Eropa. Ottoman fokus menaklukkan kerajaan-kerajaan Eropa dan Palestina menjadi sebuah provinsi yang terlupakan. Setelah 400 tahun terlupakan, Palestina lagi-lagi akan menjadi ajang perebutan berdarah yang akan berlangsung sampai hari ini. Semua berawal saat Perang Dunia Pertama terjadi. Ottoman Turki kalah di Perang Dunia I dan dipaksa menyerahkan sebagian besar wilayahnya kepada negeri pemenang Inggris dan Prancis. Provinsi Suriah dan Libanon menjadi milik Prancis, provinsi Palestina dan Jordan jadi milik Inggris. Inggris mengganti nama Palestina menjadi British Mandate Palestine. Lalu Perdana Menteri Inggris langsung mengambil inisiatif mendukung pendirian negara Israel di Palestina lewat deklarasi Balfour yang berbunyi, "Pemerintahan Yang Mulia Ratu Inggris mendukung pendirian rumah nasional untuk bangsa Yahudi." Tidak pakai lama, Inggris langsung memfasilitasi migrasi besar-besaran Yahudi dari Eropa, bahkan memberikan proteksi keamanan bagi mereka di sana, walhasil populasi Yahudi di tanah Palestina pun meningkat pesat. Lonjakan imigran Yahudi di Palestina menimbulkan gesekan dengan penduduk Arab yang berujung pada konflik berdarah. Tahun 1920, warga Arab menyerang pemukiman Yahudi di Yerusalem, menewaskan 5 orang yang dikenal dengan kerusuhan Nabi Musa. Persekusi Arab terhadap Yahudi terus terjadi selama 9 tahun, puncaknya tahun 1929 menewaskan 67 warga Yahudi di Hebron. Ini headline koran Prancis yang memberitakan situasi pada waktu itu. Inilah cikal bakal konflik berdarah yang akan berlangsung 100 tahun sampai hari ini. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menerbitkan resolusi pendirian 2 negara di Palestina, negara Yahudi dan negara Arab. Warga Yahudi langsung menerima tawaran ini dan mendirikan negara Republik Israel. Tapi negara-negara Arab tetangga menolak pendirian 2 negara ini dan langsung memerangi Israel. Hasilnya, tepi barat dikuasai oleh Yordania dan Gaza dikuasai oleh Mesir. Jadi yang menggagalkan berdirinya negara Palestina itu bukan Israel, tapi Yordania yang menjajah tepi barat dan Mesir yang menjajah Gaza. Bahkan selama bertahun-tahun, Yordania dan Mesir menolak mengakui kedaulatan Palestina di tepi barat dan Gaza dan menganggap 2 daerah tersebut menjadi bagian dari negara mereka. Ini fakta. Jadi Palestina negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu hoax ya guys. Karena waktu Indonesia merdeka belum ada negara Palestina. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Ini foto Haji Agus Salim di Mesir menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia. Negara-negara Arab terus menolak pendirian negara Palestina inisiatif dari PBB. Dan pada tahun 1967 kembali menyerang Israel di Perang 6 Hari yang dimenangkan oleh Israel. Kekalahan ini malah membuat tepi barat dan Gaza kini dikuasai penuh oleh Israel. Bahkan saat Yasser Arafat, pemimpin Gerakan Pembebasan Palestina PLO, sepakat perjanjian damai Oslo yang akan mendirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel ditolak oleh partai oposisi Hamas yang membuat pendirian negara Palestina kembali gagal. Dulu PBB menawarkan pendirian negara Palestina ditolak, malah dibalas dengan perang. Lalu Amerika menawarkan pendirian negara Palestina kembali ditolak, malah dibalas dengan serangkaian teror yang dikenal dengan nama Intifada. Pada Juni 2001, bom di tempat hiburan di Tel Aviv menewaskan 21 anak remaja. Lalu Agustus 2001, bom di restoran di Yerusalem tewaskan 15 warga. Desember 2001, serangan bom tewaskan lagi 13 warga. Dan puncaknya pada Maret 2001, sebuah bom tewaskan 30 warga yang sedang rayakan Hari Raya. Rangkaian serangan ini memaksa Israel membangun pagar tembok tinggi sebagai satu-satunya cara untuk mencegah teror bom. Dan rakyat Palestina yang tadinya bebas ke Israel untuk bekerja sekarang tidak bisa lagi. Jadi yang paling menderita dari teror intifada ini adalah rakyat Palestina sendiri. Sepertinya perdamaian memang sulit tercapai di sini karena setiap ada upaya menuju perdamaian selalu ada pihak-pihak yang berusaha untuk menggagalkannya. Tahun 2007 saat Presiden Palestina Mahmud Abbas sepakat dengan solusi 2 negara, oposisi Hamas malah sengaja menembakkan roket-roket ke Israel sebagai tanda mereka menolak solusi damai tersebut. Yang banyak orang Indonesia tidak tahu, oposisi Hamas di sini itu seperti OPM di Indonesia. Mereka tidak mau mengakui pemerintahan sah Palestina dan ingin mendirikan negara sendiri di Gaza. Serangan-serangan roket Hamas ke Israel menyebabkan Gaza diblokade dan rakyat Gaza menderita. Simak apa kata warga Gaza soal Hamas. اجت بعد الانقلاب اللي صار في قطاع غزه سيئة الاوضاع على العمال، لا كابونه ولا مساعدات ولا رواتب، احنا بنطالب براتب شهر. خلقنا اليهود ودينا عيب يا اخي عيب عيب والله اليهود يتركوا السود
Yang bikin sulit damai di sini bukan Palestina radikal saja, tapi juga Yahudi radikal. Salah satu masalah besar yang ditimbulkan oleh Yahudi radikal adalah illegal settler atau pemukim ilegal di tepi barat West Bank yang merupakan wilayah Palestina. Illegal settler atau pemukim ilegal dari Israel sengaja melanggar perbatasan dan membuat pemukiman ilegal di tepi barat yang merupakan wilayah Palestina. PBB pun mengecam keras tindakan pelanggaran perbatasan ini dan menyebutnya sebagai tindakan ilegal yang merusak perdamaian. Pemerintah Israel berulang kali mengerahkan militer Israel IDF untuk menggusur para pemukim ilegal ini dari tanah Palestina. Namun mereka tetap kembali dan kembali lagi melanggar perbatasan, membuat perdamaian sulit tercapai. Fakta-fakta yang saya sajikan di video ini adalah hasil investigasi langsung di TKP. Banyak narasumber yang tidak mau tampil dalam video karena alasan keamanan. Saya berharap video ini bisa memberikan penjelasan, membantu menjelaskan bahwa apa yang terjadi di sini bukan seperti yang kita dengar selama ini. Yang katanya Yahudi menindas umat Islam Palestina lah. Gimana bisa menindas umat Islam sedangkan di militer Israel IDF aja ada 4.000 tentara Arab Muslim. Ini tentara Israel namanya Muhammad, difoto sehabis ngaji Al-Quran. Ini juga tentara Israel namanya Yahya Muhammad. Dia seorang Muslim dan bangga menjadi tentara Israel. Dan ini namanya Muhammad Kabiyah yang berhasil saya wawancara. Simak petikan wawancaranya. Seorang Arab Muslim yang menjadi tentara militer Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Kabiyah. Yeah. Right. Are you Muslim? Alhamdulillah. And you're Arab too? Yeah. Yes. Okay, this is very strange. I really would like you to explain to the Indonesian viewers, why are you, as an Arab and a Muslim, join the Israeli army, the IDF? Isn't that like you are, battling against your Muslim brothers? No, I'm battling and fighting against the terror, and the terror no have brothers, and I'm Israeli. And it's not a religion war, it's a war between a country want to be and between a terror organization that using the Islam name for their agenda. Fakta-fakta seperti ini tidak pernah diberitakan di tanah air karena fakta tidak laku dijual. Yang laku dijual adalah berita sensasional meskipun sering bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Peduli Palestina adalah masalah kemanusiaan. Betul, saya setuju. Tapi jika Anda peduli tanpa tahu fakta, hanya akan membuat Anda mudah dibodohi oleh penipu maling donasi seperti ACT yang sering memutarbalikkan fakta agar uang keluar dari dompet Anda.